Mungkin kita sering bertanya-tanya kenapa rezeki yang kita peroleh cepat habis tanpa ada rasanya. Nggak merasakan bahagia, nggak merasakan nikmat. Yang kita rasakan cuma lelah demi lelah, capek demi capek, dan hal-hal yang nggak enak lainnya. Maka Habib Ahmad bin Zain radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya sifat qanaah itu merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Qanaah, magnet yang mampu menarik rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, saudaraku, pada kesempatan ini kita akan mempelajari ucapan Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu tentang keberkahan rezeki. Mungkin kita sering bertanya-tanya kenapa rezeki yang kita peroleh cepat habis tanpa ada rasanya. Nggak merasakan bahagia, nggak merasakan nikmat. Yang kita rasakan cuma lelah demi lelah, capek demi capek, dan hal-hal yang nggak enak lainnya. Mungkin rezeki tersebut kurang barokah, atau naudzubillah min dzalik, bahkan tidak ada keberkahannya. Bagaimana caranya agar rezeki yang kita peroleh barokah? Simak nasihat berikut. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, "Idza husnatin niyatus salihatu fis sabab, dhaharatil barakah." Kama qala Sayyidina Abdullah Al-Haddad, "Waj'al ilahi hadza 'aunan 'ala kulli khairi ila akhirih. Fayanbaghi an takuna hadhihi niyat fi kulli sabab." Kalau pengen rezekinya barokah, maka usahanya, hal-hal yang ia lakukan untuk mencari rezeki tersebut harus diniati dengan niat yang baik. Kalau niatnya baik, maka akan tampak keberkahannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam salah satu qasidahnya, "Duhai Tuhanku, jadikanlah rezeki atau niaga usaha yang kulakukan ini menjadi penolong untuk kebaikan." Karena itu kalau kita pengen rezekinya barokah, hendaknya setiap usaha kita, apapun pekerjaan kita, apapun niaga kita niatkan untuk hal-hal yang baik. Semisal kita bekerja dengan niat untuk membantu majelis ilmu, bekerja dengan niat untuk membantu pesantren. Kita bekerja mencari duit, yang uang itu kita niatkan untuk menghajikan orang tua. Kita niatkan untuk mengumrohkan orang-orang yang kita cintai. Kita niatkan untuk membiayai orang-orang yang sakit. Semua yang kita lakukan pada hakikatnya kita menjadi pelayan. Ya, kita melayani orang lain untuk menyenangkan orang lain. Niat-niat baik semacam inilah yang akan menyebabkan rezeki barokah. Karena itu, teliti niat kita. Sudahkah kita niatkan untuk menyenangkan orang lain? Kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Atau selama ini kita bekerja hanya untuk memenuhi kepuasan nafsu kita, memenuhi keinginan-keinginan kita yang sifatnya nafsu perut, nafsu mata, nafsu mulut, nafsu pendengaran, dan lain sebagainya. Insya Allah, kalau kita perbaiki niat kita, rezeki kita akan menjadi barokah. Semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan bersama-sama belajar pada hari ini dari kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Kharaja darwishun fi ayyami Sayyidina Ahmad bin Zain mutashammiman lit-ta'ah wa huwa rafi'ul himmah an tashawuf ila nas. Fa hasrat lahu mahabbatun fi qulubin nas wa injidhabun bil ata'. Hatta anna ba'dhal baniyan a'tahu syai'an. Fa hukiya dhalika li Sayyidina Ahmad bin Zain. Fa qala ba'dul muhibbin li Sayyidina Ahmad bin Zain, kaifa dhalika ma'annahu lam yas'al wa lam yudhhiril faqah." Faqala lahu Sayyiduna Ahmad bin Zain, "Ama 'alimta anna al-qana'ah maghnatis rizq?" Qala Sayyiduna, "Wa mafhumu dhalika anna al-hirs yub'idu rizq," atau kama qala. Diceritakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait bahwasanya dahulu di zaman Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang hidup kurang lebih 300 hingga 400 tahun yang lalu, ada seorang darwish yang keliling dari satu negara ke negara lain, kemudian masuk di kota Aden. Darwish tersebut
tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan masyarakat, butuhkan orang lain dalam arti meminta-minta, walaupun kondisinya itu sangat miskin, penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan atau butuh dibantu. Justru yang ditunjukkan adalah orang yang merasa sangat berkecukupan. Kemudian masyarakat pun mencintainya karena ia taat, dia ibadah bagus, dan tidak pernah mengharapkan bantuan atau tidak pernah meminta kepada siapapun. Nah, sampai-sampai yang non-muslim pun, karena akhlak yang mulia ini, yang non-muslim pun datang memberikan hadiah. Yang muslim, masyarakat pun banyak yang berikan hadiah. Salah seorang pun bertanya kepada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan butuh, nggak pernah minta, tapi justru masyarakat berdatangan memberikan hadiah kepadanya, sampai-sampai yang non-muslim pun ikut memberikan hadiah. Mengapa ini bisa terjadi? Maka Habib Ahmad bin Zain radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya sifat qanaah itu merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Qanaah, magnet yang mampu menarik rezeki. Seseorang yang qanaah, dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada rasa rakus, di hatinya tidak ada rasa ingin diberi oleh seseorang atau siapapun. Dia hanya mengharap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Kemudian Habib Ahmad bin Umar bin Sumait mengomentari pernyataan Habib Ahmad bin Zain di atas tadi, kalau qanaah merupakan magnet yang mampu menarik rezeki, maka sebaliknya rasa rakus, rasa tamak, itulah yang menjauhkan rezeki dari seseorang. Oleh karena itu ikhwani, jika dalam kehidupan ini kita merasa susah mencari rezeki, sulit mencari rezeki, ekonomi begitu dalam keadaan yang terhimpit, maka telitilah hati kita. Hati kita ingin diberi, mengharap kepada orang lain, mengharap pemberian orang lain, atau merasa cukup dengan yang diberikan Allah Ta'ala dan hanya mengharapkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita betul-betul menginginkan karunia Allah dan tidak rakus apa yang ada di tangan manusia, maka rezeki akan mendatangi kita. Baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah menjelaskan kepada seorang sahabat, sesungguhnya harta ini manis dan hijau menyenangkan. Barang siapa mengambil harta ini dengan jiwa yang dermawan, maka dia akan diberkati. Dan sebaliknya, barang siapa mengambil dengan jiwa yang rakus, maka dia tidak akan memperoleh keberkahan. Karena itu mari kita jadikan hati kita tidak rakus kepada apa yang dimiliki orang lain, merasa cukup dengan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita punya hati yang mengemis kepada manusia, tapi mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.